Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi, di sini saya akan membawakan, dining terakhir di tahun ini dan dining terakhir yang saya akan jalankan juga ya. Jadi, untuk dining kali ini, pemateri kami akan membawakan, tentang grammar ya teman-teman. Jadi, ya pemateri kita itu ya ada Kak Ine Komalasari, dan sebelum kita eee, lanjut ke acaranya, kita akan membaca doa berdasarkan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai, sebelum kita kasih spotlight buat untuk, Kak Ine pemateri kita, izinkan saya untuk membacakan CV-nya Kak Ine ya, teman-teman. Apakah sudah terlihat atau belum ya? Wah, oke, maaf teman-teman, tadi aku sempat ke ini ya, ke disconnect. Oke, sebentar ya. Saya izin off cam ya karena sangat nge-lag. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah ya? Oke. Jadi Kak Ine Komalasari ini berasakan di Jakarta, Indonesia, dan bila ingin menghubungi Kak Ine bisa lewat Gmail yang tertera atau nomor WA yang tertera. Lalu Kak Ine ini dia sendiri itu seorang mahasiswa ya yang masih belajar di Universitas Negeri Jakarta di prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan keahlian dalam manajemen acara, termasuk seminar akademik dan kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, ngomongin seminar akademik nih, dia kalau kalian tahu seminar akademik tuh dia juga pernah jadi ketuplaknya ya di sini maksudnya. Dan ia juga memiliki keterampilan kepemimpinan, perencanaan kreatif dan penggalangan sumber daya untuk mendukung kesuksesan acara serta juga mendorong keterlibatan untuk komunit ya. Lalu Kak ini juga hebat loh, dia IP-nya itu 3,89 dari yang IP maksimalnya 4. Lalu dia juga oke banget di project based learning, public speaking, academic presentation, and logic and scientific reasoning. Kak ini pernah jadi mengikuti kampus mengajar angkatan ke-7 dan pernah jadi uh, ininya ya, ketua kelompoknya dan pernah jadi staff untuk acara PKKMB BMP dan menjadi ketua komite untuk Semdik itu, lalu pernah menjadi staff juga untuk English Education Social Service, terus pernah jadi event coordinator di IPPMK Jabodetabek dan banyak lagi ya, tapi ya Kak Ine ini juga jago di Microsoft Office, Google Suite, Canva, CapCut, terus untuk bahasa Indonesianya native di bahasa Indonesia, lalu English-nya itu di intermediate ya. Jadi sekiranya itu aja dari CV-nya Kak Ina ya teman-teman. Karena Kak Ina juga sudah hadir membersamai kita dari awal Google Meet ini, jadi saya langsung serahkan saja ke Kak Ina untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih Kak Aca. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Udah baik ya, cuman emang Boleh lagi deh. mau UAS jadi agak Ya, banyak tugas ya.
Alhamdulillah. Oke, terima kasih Kak Didi. Oke, terima kasih sebelumnya karena telah menyempatkan hadir di hari Sabtu yang sedikit mendung ini, gerimis ya. Terima kasih karena di hari libur juga kalian masih mau gitu ya belajar bersama. So, izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Ina Pemalasari. Saya biasa dipanggil Ina. Saat ini saya seangkatan dengan Kak Aca, Kak Didi, Kak Rara, dan lain-lain, yaitu angkatan 22. Of course, saya di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris UNJ. Oke, kesibukan saya saat ini tadi sudah disampaikan, saya mahasiswa biasa seperti teman-teman yang lainnya, tapi di samping itu juga saya mengajar di salah satu lembaga kursus dan juga masih aktif di salah satu organisasi. Kalau kalian tahu ada namanya komunitas narasi yang diinisiasi oleh Najwa Shihab, saya tergabung di Jawa Barat, seperti itu. Mungkin itu ya perkenalan singkatnya. Biar nggak lama-lama, boleh minta bantuannya Kak Aca untuk menayangkan materi kita pada hari ini. So, dasar, oke. Okay. Hari ini kita insya Allah belajar dari dasar. Kita belajar bareng ya, bukan saya mengajari, karena saya juga masih sama-sama belajar setingkat dengan kalian. Jadi kalau misalnya ada koreksi atau kesalahan nanti di tengah-tengah, boleh langsung diinterupsi saja, oke? Okay? So, gimana Kak Aca sudah bisa membantu menayangkan? Oke, Kak Putri, terima kasih ya. Oke. Nah, hari ini secara garis umum kita akan belajar mengenai grammar, tapi lebih spesifiknya kita bakal belajar tentang parts of speech. Saya yakin teman-teman semua di sini sudah mengetahui ya part of speech sendiri, tapi nggak apa-apa, kita belajar lagi, kita mengulas lagi untuk sama-sama menambah pengetahuan kita. So, ya, boleh di next. Oke, nah part of speech sendiri itu ada 8 ya, ada 8 elemen utama, yaitu ada nouns, ada pronouns, ada verbs, adjective, adverbs, prepositions, interjunction, and conjunction. So, kenapa sih kita harus mengetahui ini semua? Kenapa kita harus mempelajari part of speech? Nah, part of speech ini sangat penting atau sangat krusial ya teman-teman. Apalagi kita sebagai mahasiswa yang memang mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris, ketika kita belajar bahasa Inggris, ini akan menjadi fondasi kita yang akan menjadi basic kita untuk bisa melanjutkan ke pelajaran-pelajaran di dalam bahasa Inggris lainnya gitu. Karena sebuah sentence atau kalimat ataupun teks itu semuanya terdiri dari part of speech. Jadi untuk mengetahui maknanya, untuk bisa menuliskannya ke dalam bahasa Inggris, kita juga harus paham dulu nih dasarnya, harus paham dulu basicnya seperti apa biar tidak terjadi kesalahan. Karena ya balik lagi, kita kan mempelajari bahasa Inggris yang mana itu merupakan bahasa asing ya buat kita. Jadi tata bahasanya pun berbeda dengan apa yang kita pelajari di bahasa Indonesia. So, ya kita harus mempelajari dulu dari basic seperti itu. Oke, boleh di next, Kak Putri. Nah, oke, kita mulai dari yang pertama ya. Kita berbicara tentang nouns atau kata benda ya. Nouns atau kata benda itu tidak harus
berhubungan dengan benda. Kalau di kita mungkin benda bisa disebut sebagai pensil, kipas, meja, dan lain-lain, atau benda mati lah. Tetapi ternyata nouns itu pengertiannya dia bisa merepresentasikan sebagai manusia, place, thing, atau idea ya. Thing di sini itu bukan benda mati dikatakannya, tetapi non-human atau selain manusia. Hewan dan tumbuhan juga bisa masuk ke dalam nouns, tapi dia kategorinya thing karena ya dia bukan person gitu ya, dia thing gitu. Dan kita tidak mengatakan thing sebagai benda mati, tetapi kita menyebutnya non-human atau selain manusia itu sendiri. Nah, noun sendiri itu dibedakan menjadi 3 secara garis besar, di mana yang pertama berdasarkan jumlahnya, dia terdiri dari countable dan uncountable. Countable sendiri secara makna besarnya itu benda yang dapat dihitung secara satuan gitu ya, seperti satu buku, one book, two books, three books ya. Atau di dalam bahasa Inggris kita mengetahuinya kalau lebih dari satu itu ujungnya ada S-nya atau IS-nya gitu ya. Dan selain yang countable, berdasarkan jumlahnya juga ada yang uncountable. Uncountable di sini tidak dapat dihitung secara satuan gitu, seperti pasir, water, milk, itu mereka punya satuannya tersendiri untuk mengukurnya. Jadi nggak bisa kita bilang satu air atau satu pasir, tapi kita harus bilangnya segelas air atau sebotol air, kayak gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Sebenarnya ya itu berdasarkan jumlah hanya 2, lalu berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuk noun-nya itu dibedakan menjadi 2 juga, ada concert noun dan abstract. Concert noun tuh maksudnya apa? Dia itu yang bisa dirasakan, yang bisa diindra, yang bisa kita sentuh gitu ya, yang bisa kita genggam, yang bisa kita dengar, yang bisa kita rasakan. Seperti di sini contohnya ada book, voice, taste, or tea gitu ya. Sedangkan abstrak, abstrak itu sesuatu yang hadirnya dari perasaan emosional gitu ya, emosi gitu. Seperti perasaan bahagia, perasaan sedih, dia kan abstrak. Kita tahu itu ada, tapi secara wujud nyatanya ya dia tidak terlihat, tetapi kita bisa merasakannya. Itu yang disebut abstrak untuk nouns di sini. Lalu berdasarkan penamaannya, itu ada yang proper, ada yang material, dan ada yang kolektif. Kalau yang proper itu, yang common, proper, material, and collective. Kalau common itu ya sesuatu yang umum ya teman-teman, seperti di sini contohnya boy, girl, mom, city gitu. Kalau yang proper itu bawahannya atau lebih spesifik dari yang umum. Contoh, kalau boy lebih spesifiknya Lukas, sudah spesifik orangnya siapa gitu. Terus city di sini ada Bandung, lebih spesifik city-nya tuh apa, di mana gitu. Ternyata contohnya di sini bisa dari pasir, stone, batu, atau water, air gitu ya. Lalu kolektif. Kolektif itu berarti kan more than one. Harus lebih dari satu gitu. Di sini contohnya ada team, group, and family, atau class bisa juga. Itu untuk nouns. Okay? Dan nouns ini dia sifatnya di dalam sebuah kalimat bisa sebagai subjek, bisa juga sebagai objek. Jadi bisa ada di depan, kalau yang kita ketahui secara sederhananya subjek itu ada yang di depan, kalau objek itu ada yang di belakang gitu ya. Oke, itu untuk nouns. Boleh di next Kak Putri? Oke, nah sekarang setelah nouns, kita berbicara tentang pronouns. Pronouns atau kata ganti orang gitu ya, dia itu menggantikan benda. Oke, menggantikan benda maksudnya bagaimana? Ketika kita menyebut contoh tadi Lukas ya, Lukas kan dia bisa masuk ke dalam pronoun-nya I atau you. Nah, pronoun ini untuk menggantikan Lukas tersebut gitu. Kita lihat di sini,
pronouns pun dibedakan secara garis besar atau di dalam bahasa Inggris itu ada 7. Atau singkatannya Ayu, Dewi, Si, He, It gitu ya, biar gampang untuk menghafalnya. Pronoun itu bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek, bisa juga sebagai posesif atau kepemilikan gitu, atau juga bisa sebagai reflexive pronoun. Oke, kita lihat satu-satu. Ketika dia berperan sebagai subjek, I, dia letaknya ada di depan kan. Nah, lalu ketika dia berubah menjadi objek, I itu berubah menjadi me. Oke, jadi jangan menaruh I itu sebagai objek, itu salah. Walaupun maknanya sama, sama-sama saya, sama-sama aku, tapi penempatannya karena kita mengikuti grammar dalam bahasa Inggris itu aku atau saya itu ketika dia menjadi subjek atau objek itu akan berbeda. Oke. Nah, lalu posesifnya pun ada dibedakan menjadi dua untuk dia sebagai adjektif, dia juga sebagai pronoun itu sendiri. Kalau sebagai adjektif, dia harus ditambahkan dengan noun atau kata benda yang tadi kita sudah pelajari sebelumnya. Contohnya, kalau untuk subjeknya I, ketika dia posesifnya adjektif, dia akan menjadi my ditambah noun. Oke, nounnya itu kata benda ya, misalnya my book, terus my phone, my friend, gitu. Itu kan kepemilikan, artinya punya saya, gitu, punya saya. Lalu ketika dia menjadi pronoun, dia akan berubah yang tadinya subjeknya I, berubah menjadi mine. Dan refleksi pronounnya menjadi myself. Nah, dan itu pun berlaku untuk subjek yang lainnya. You, Dewi, she, he, it. Teman-teman bisa melihat di tabel ini, saya sudah sediakan. Lalu boleh diperhatikan di bagian yang refleksi pronounnya. Untuk subjek yang lebih dari satu, seperti they atau we, itu ujungnya tidak menggunakan lf, tapi vas. Jadi bukan themselves, tapi themselves gitu ya. Jadi, seperti itu. Ini pronoun dan ini sangat krusial juga karena pronouns banyak berperan sebagai subjek di mana kita pasti tahu, apalagi mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, ketika kita akan menulis suatu kalimat, kalimat itu akan dianggap komplit ketika minimalnya dia memiliki subjek dan verb. Maka dari itu, kita harus mengetahui dulu nih subjek itu sendiri seperti apa sih cara menulisnya, seperti apa ketentuan penulisannya, dan itu berkaitan dengan pronoun itu sendiri. Oke? Nah, boleh dilanjut ke Putri. Oke, nah sekarang tadi sempat disinggung di dalam sebuah sentence atau kalimat ada yang namanya verbs. Minimalnya sentence itu bisa dikatakan satu sentence jika dia terdapat subjek dan verb gitu ya. Verb sendiri adalah sesuatu yang menampilkan sebuah aksi, action gitu. Oke, dan di sini saya membaginya lagi ke dalam tiga jenis lah. Ada yang berdasarkan bentuk, ada yang berdasarkan kebutuhan objek, dan juga ada yang berdasarkan posisi verb itu sendiri. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya ada yang disebut present form atau kita sebagai orang Indonesia biasanya nyebutnya verb one ya, atau verb one itu idealnya dipanggil sebagai present form atau base verb gitu, basicnya gitu. Lalu past form atau verb to, lalu participle form atau verb 3 dan verb ing. Nah, teman-teman perhatikan untuk past form dan participle form itu akan terbentuk ketika kita mengetahui base-nya dulu. Basicnya dulu atau dasarnya dulu itu ada di verb 1 atau present form. Oke, ketika kita sudah mengetahui bentuk verb satunya seperti apa, itu kita akan bisa memperkirakan, walaupun tidak hafal ya, bagaimana
dia berperan ketika nantinya ada di past form atau participle form. Karena contohnya ya, lihat yang call, dia berubah jadi called, ada ed-nya. Atau verb ing-nya dia jadi calling gitu. Jadi kan ketika kita tahu basicnya dulu, call, oh berarti kalau bentuk pasnya tinggal pakai ed kebanyakan. Kalau verb ing ya udah tinggal pakein ing. Nah, secara sederhana seperti itu kan pemikiran kita berjalan. Dan tetapi tidak semuanya seperti itu ya teman-teman, karena perubahan bentuk verb atau kata kerja itu ada yang memang reguler, ada yang irreguler gitu. Reguler tuh maksudnya gimana? Maksudnya ketika dia dari verb 1 ke verb 2 ke verb 3 itu cuma ditambahin ed di belakangnya biasanya. Tetapi kalau yang irreguler kan bentuknya tidak beraturan. Contohnya yang ini, it. Tiba-tiba dia jadi ate gitu ya, bukan eated. Ada id-nya, enggak ya, karena dia bentuknya irreguler. Bagaimana sih cara kita mengetahuinya? Ya, salah satu caranya dengan membaca gitu. Karena dengan semakin banyak membaca, kita bakal banyak menemukan hal-hal baru dan rasa ingin tahunya juga mungkin lebih besar ketika kita membaca gitu untuk menambah kosakata. Lalu berdasarkan kebutuhan objeknya, verb itu dibedakan menjadi dua, ada yang transitif, ada yang intransitif. Itu sudah saya beri penanda, transitif itu maksudnya apa? Sebuah objek yang bersifat transitif, itu dia membutuhkan objek. Maksudnya gimana? Contohnya, ada order, ada call, buy, sell, meet, eat, make. I order. Kita tidak bisa hanya mengatakan I order, saya memesan. Ya, memesan apa? Itu harus jelas, harus ada objeknya. Soalnya I order a book, gitu. Saya memesan sebuah buku. Harus jelas gitu. Nggak bisa cuman bilang I order, harus harus lengkap. Terus I buy, aku membeli, membeli apa gitu. Harus harus jelas juga, harus ada penambahnya, harus ada objeknya, membeli apa gitu. Nah, itu yang disebut dengan transitif. Selanjutnya yang intransitif atau katakanlah tidak butuh objek ya, itu kita bisa menggunakan verb atau kata kerja tersebut tanpa menambahkan objek. Misalnya, I sleep, saya tidur. Apakah kita butuh objek yang lain? Ya bisa saja, tetapi tidak harus gitu. Orang juga akan mengerti ketika kita bilang I sleep gitu ya. I swim. Orang juga akan langsung mengerti ketika kita bilang I swim, tidak akan mungkin menanyakan pertanyaan lanjutan, misalnya swim apa gitu, enggak. Tapi itu konteksnya sudah jelas. Seperti itu yang disebut sebagai intransitif. Selanjutnya, berdasarkan posisinya, verb itu dibedakan menjadi dua. Kita sebutnya ada yang ordinary dan auxiliary. Kalau ordinary, kita bilangin juga sebagai verb utama, yaitu tadi verb one, verb two, verb three gitu ya. Sedangkan auxiliary atau kata kerja bantu, kita familiarnya dengan sebutan to be ya teman-teman. Seperti di sini contohnya be, is, am, are, have, has, had, were, was, been gitu ya. Bin, be, is, mr atau ini semua kita familiarnya dengan sebutan to be. Tapi dia sebetulnya adalah verb yang idealnya disebut dengan auxiliary verb kayak gitu. Dan mereka ini tidak bisa berdiri sendiri. Mereka itu harus ada temannya. Entah itu temannya noun, adjective, atau adverb, atau temannya itu participle form atau verb 3 atau verb ing kayak gitu ya. Itu yang berdasarkan posisinya. Oke, boleh di next mungkin Kak Putri. Oke, nah sekarang kita masuk ke adjective. Adjective itu modifies a noun or pronoun. Maksudnya gimana? Ya, adjective atau dalam bahasa Indonesia kan kita tahunya sebagai kata sifat ya teman-teman, kata sifat. Nah, yang disifati itu apa? Yang memiliki sifat itu apa? Yang harus kita sifatinya itu apa? Nah, dalam bahasa Inggris yang memiliki sifat itu hanya dua.
Dia itu hanya akan mensifati pronoun atau kata ganti yang tadi telah kita pelajari, atau mungkin dia akan mensifati noun atau kata benda gitu. Nah, teman-teman, kita lihat ke sebelah kanan dulu. Di sini ada dari atas ke bawah, ada osaskom, singkatan osaskom. Tapi ini memiliki makna tersendiri. Ini semua yang termasuk ke dalam osaskom, dia masuk ke dalam adjective, yaitu opinion, size, age, shape, color, origin, material, and purpose. Semuanya itu adalah adjective. Kenapa demikian dibuatkan Saskom ini? Ini tidak hanya sekedar singkatan untuk kita mudah menghafalnya, tetapi juga ini berfungsi sebagai urutan. Oke, Saskom ini kita sebut sebagai adjective order atau word order, urutan gitu. Ketika kita ingin menuliskan sifat benda di dalam bahasa Inggris yang memiliki sifat lebih dari satu, itu penulisannya tidak boleh asal. Kita harus mengurutkannya berdasarkan ketentuan Osaskom ini. Jadi, kalau sifat bendanya mengandung opini, ya harus opini dulu. Kemudian size misalnya. Jangan kita balik size dulu baru opini. Oke, buat lebih jelasnya kita lihat di contoh yang sebelah kiri ini. Oke, yang pertama contohnya ada a blue cat. Blue cat atau kucing biru. Adakah blue cat? Ya, ini sebagai contoh aja ya teman-teman. Yang saya warnai warna kuning ini dia sebagai adjektifnya. Blue. Blue dia kan masuknya ke color ya atau warna. A blue cat berarti kucing yang berwarna biru. Nah, teman-teman lihat. Di sini, di dalam frasa ini, di dalam frasa a blue cat, itu yang menjadi topik pembicaraan kita atau fokus kita adalah cat-nya kan, bendanya. Blue itu sebagai adjektifnya. Oke, adjektif atau kata sifat. Mensifati siapa? Mensifati kucingnya. Ya, jadi yang biru tuh apanya? Si kucingnya gitu. Paham ya? Lalu kita lihat lagi contoh yang kedua, ada the new black phone atau in bahasa handphone hitam yang baru atau handphone hitam baru. Baru handphone hitam. Oke, bukan ya, tapi handphone hitam baru gitu. Nah, new black. Ini tuh yang berwarna kuning juga masuk ke dalam adjektif. Oke, jadi ketika kita ingin mensifati benda, balik lagi tadi, boleh lebih dari satu sifatnya, ya. Di sini ya ada new, ada black. Ini juga urutannya harus sesuai. New, kita lihat new itu di dalam osaskom yang sebelah kanan, dia masuknya ke dalam age atau umur ya. Lalu black dia masuknya ke dalam color. Dalam urutan osaskom ini, new dan black, new itu lebih dulu ketimbang black. Oke, jadi penulisannya pun harus the new black font, jangan the black new font. Oke, itu akan salah. Lalu yang terakhir pun demikian, the beautiful white dress. Beautiful dia masuknya ke opini. Di sini urutannya yang paling pertama. Kenapa opini? Beautiful, cantik, indah, menawan. Beautiful itu masuk ke opini karena di antara orang satu dan orang lain ketika memandang sesuatu mungkin dia akan katakanlah orang A akan bilang dia cantik, tapi menurut orang B ya dia biasa aja. Nah, itu masuk ke dalam opini antara orang satu dan orang lain pandangannya atau persepsinya berbeda. Seperti itu. Dan white itu masuk ke dalam color atau warna ya. Jadi ketika kita ingin menulis the beautiful white dress, ya kita harus nulis beautiful dulu, baru white, lalu dress. Dan ini tuh yang menjadi topik utamanya dalam frasa ini adalah dressnya. Dress yang seperti apa? Dress yang cantik yang berwarna putih. Jadi kita tidak boleh menuliskannya the white beautiful dress. Itu salah ya teman-teman. Seperti itu. Boleh di next? Oke, sekarang kita masuk ke adverb. Adverb itu kalau adjektif
itu dia melekat dengan noun atau pronoun atau mensifati pronoun atau noun, sedangkan adverb, kata keterangan itu mensifati atau memberikan keterangan untuk verb, adjective, atau adverb itu sendiri. Oke? Nah, adverb itu dibedakan menjadi 5, tetapi secara umum itu biasanya hanya 2, hanya time dan place. Oke, kita bahas satu-satu. Adverb of time atau keterangan waktu. Keterangan waktu ya seperti yang kita tahu gitu. Ada today, now, tomorrow, yesterday, tonight, atau prasa in this morning, in this evening, atau last week gitu ya. Apa sih bedanya word sama prasa? Kalau kalian masih bingung, word itu ya cuma satu kata gitu ya. Sedangkan prasa itu kumpulan kata atau berarti lebih dari satu kata yang memiliki makna melekat gitu. Jadi semuanya itu walaupun lebih dari satu kata artinya ya tetap berbarengan. Contoh, in this morning itu kan lebih dari 3 kata. Dan kita sebutnya sebagai frase, bukan kalimat ya, karena dia tidak ada subjek, tidak ada verb juga. Nah, in this morning ini dia masuk ke dalam frase karena dia lebih dari satu kata dan ketiga kata ini membentuk satu makna gitu, membentuk satu makna dan itu disebut sebagai frase. Selanjutnya, adverb of place. Adverb of place itu atau keterangan tempat ya, bisa kita lihat contohnya untuk kata seperti apa, untuk frasa seperti apa. Lalu adverb of manner. Adverb of manner itu biasanya identik dengan yang ujungnya ly atau ly gitu ya. Lalu adverb of degree. Degree itu semacam tingkatan atau levelnya gitu. So, to, very, really, enough, quite. Lalu adverb of frequency atau seberapa sering gitu ya. Biasanya kita menuliskannya atau yang sering banget kita lihat itu ada always, usually, never, dan lain-lain. Gitu. Itu adverb ya, teman-teman. Next. Kak Putri boleh di next. Oke, sekarang kita lanjut ke part of speech yang berikutnya. Di sini ada preposition. Oke, bisa kita lihat a preposition shows the relationship between a noun and another word. Oke, jadi kalau preposition itu berkaitannya dengan noun atau kata benda gitu ya. Oke, contohnya in the sentence the bug is under the table. The word under is the preposition showing where the bug is in relation on the table. Oke, jadi hubungannya ke dalam noun itu dia ada di mana gitu. Biasanya preposition itu menunjukkan letak ya, letak benda itu sendiri teman-teman. Seperti itu. Next, boleh Kak Putri? Oke, nah the last one from part of speech itu interjunction ya, interjunction atau interjunctions gitu. Dia itu biasanya menunjukkan ekspresi atau emosi, tapi emosi bukan dalam bukan dalam makna yang buruk saja ya. Oke, dan biasanya itu mengandung tanda seru gitu ya, kayak wow, ouch, amazing, really, kayak gitu-gitu. Nah, itu interjunctions. Oke, itu the last part from part of speech. Jadi ada 8. So, selanjutnya boleh Kak Putri. Oh, ternyata lupa ada conjunction teman-teman terakhir tuh conjunction ya. Conjunction itu biasanya penghubung ya. Penghubung antara kata dengan kata, kata dengan frasa, frasa dengan frasa, frasa dengan klausa, klausa dengan klausa, kalimat, ataupun di atas kalimat itu ada paragraf ya. Conjunction itu sendiri
Kita singkatnya kalau tadi adjective osascom, kalau di conjunction itu ada fanboys ya. F stand for, A, and nor, but, or, yet, and so. Nah, jadi conjunction di dalam bahasa Inggris pun ya hanya ada 7 ini gitu. Oke, conjunction-nya seperti itu. Nah, teman-teman, penggunaan conjunction atau penggunaan fanboys ini kan dia untuk menghubungkan antara satu dan yang lainnya. Contoh, ketika kita ingin menghubungkan nouns dengan nouns atau kata benda dengan kata benda gitu, dan kita akan menggunakan and, itu harus setara. Atau ketika ya dua-duanya misalnya kata benda dan kata benda dihubungkan dengan and. Tapi ketika kalian ingin menghubungkan kalimat dengan kalimat menggunakan and, itu juga harus setara. Jadi yang menggunakan preposisi ini harus setara yang dihubungkannya gitu. Jangan yang satu kalimat, yang satu klausa misalnya, itu akan salah. Atau misalnya yang satu verb terus dihubungkan dengan adjective, itu juga salah. Atau adjective and adjective, itu baru benar. Kalau adjective and noun itu salah ya. Seperti itu. Jadi harus dipahami bagaimana penggunaannya itu sendiri. Jangan hanya tahu artinya saja, tapi kita juga harus tahu bagaimana cara penggunaannya ketika kita menggunakannya dalam tulisan. Seperti itu. Boleh di next. Oke, nah sekarang ada bagian latihannya. Oke, mungkin boleh ditulis di kolom chat. Yang number one, kira-kira dia masuknya ke apa ya? Yang di garis bawahi. Oh, that is a surprise. Apakah dia noun? Apakah dia pronoun? Atau dia conjunction atau adjective? Boleh tulis teman-teman, berikan reaksinya di kolom chat. Atau interjunction. Oke, mungkin masih malu-malu ya, nggak ada yang mau menulis, nggak apa-apa. Jika tidak ada yang berani gitu ya, ini boleh menjadi bahan latihan buat teman-teman di rumah, boleh teman-teman SS, boleh teman-teman foto untuk ya sedikit. Oke, oh udah mulai ada. Oke, interjunction, oke, betul. Oke. Nah, kalau gitu yang kedua itu apa ya? So, di situ yang di garis bawahi. Conjunction, betul. Conjunction, betul. Ya, betul. Conjunction di sini kira-kira ada yang tahu menghubungkan apa dengan apa? Tadi kan katanya kalau conjunction itu yang dihubungkannya harus setara ya. Kalau klausa dengan klausa, kalau kalimat dengan kalimat. Nah, kalau yang ini menghubungkan apa dengan apa? Ada yang tahu? Mhm. Gak ada? Oke. Klausa dengan klausa, iya betul. Klausa dengan klausa. Klausa yang pertama, my uncle's car is in the shop. Yang kedua, can your mom pick me up? Nah, itu klausa yang kedua. Jadi dihubungkan dengan so. Selanjutnya yang ketiga, brightly. Adverb, oke. Kenapa adverb? Dia memberi keterangan untuk apa sih? Adverb kan kata keterangan ya. Dia memberikan kata keterangan untuk apa? Untuk kata yang mana di dalam number 3 ini? Oke, campfire-nya. Oke, nah Abid kurang tepat ya. Yang tepat itu Raunauli. Nah, betul. Brightly di sini memberikan keterangan untuk kata kerja atau dalam kalimat ini yang blade-nya itu. Ya. Next ke number 4. Number 4. Ada yang tahu on di sini sebagai apa? Theo left his history book on his desk. Preposition, betul. Oke.
betul semua ya. Next, number 5, a pretty dog was running through the park. Adjective, adjective, oke. Okay. Adjektif atau kata sifat, betul. Dia memberikan keterangan atau sifat ke benda yang mana? Dog. Oke, betul ya. Dia memberikan keterangan untuk dognya itu sendiri. Dog yang seperti apa? Dog yang pretty gitu, yang cakep gitu. Next, number 6. Number 6 itu apa ya? She bought a new jacket at the store. Verb. Ya, verb, betul. Nah, ada yang tahu ini verb berapa? Verb 1, 2, 3, verb in, verb 2. Ya, betul ya. Ini masuknya ke verb to. Oke, atau kalau tadi bahasanya past form gitu. Next, number 7. Ayo, ada yang tahu jenisnya ini apa? Verb juga. Betul. Nah, number 7 ini verbnya juga masuk ke verb berapa? Verb 1, 2, 3, 4? 4 nggak ada ya. Dua lagi, betul. Oke, verb satunya ada yang tahu? Verb satunya itu apa? Ada yang tahu kah? Win, nah ya betul. Win, won gitu ya. Nah, verb 2 itu untuk menunjukkan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Jadi kalau number 6 and 7 ini, dia itu menunjukkan tenses yang digunakannya itu simple past. Oke, simple past itu biasanya digunakan untuk menuliskan kalimat yang kejadiannya itu terjadi di masa lampau dan selesai juga di masa lampau, tidak ada kaitannya dengan masa sekarang gitu. Ketika lihat contoh ya, number 6, she bought a new jacket at the store. Dia membeli sebuah jaket baru di toko gitu ya. Nah, dia belinya itu tanpa dia beri keterangan kalimatnya, misalnya in the past atau yesterday. Kita bisa mengetahui bahwa dia membelinya itu bukan sekarang, tapi beberapa waktu yang lalu, sebelum waktu sekarang. Bagaimana kita mengetahuinya? Dengan mengetahui tensisnya, karena tensis yang digunakan adalah verb to. Jadi ya, si atau kegiatan membelinya itu bukan dilakukan sekarang. Tuh, bukan dilakukan saat ini. Kayak gitu. Next, number 8. Ada yang tahu ini apa maksudnya? My favorite place to visit is the bookstore. The bookstore. Noun, benda, noun. Aha. Noun atau kata benda. Oke, kenapa demikian? Noun. Kenapa dia dikategorikan sebagai kata benda ya? Ada yang tahu? Oke, dia itu di sini posisinya dalam kalimat ini dia berfungsi sebagai objek. Nah, kata benda sendiri atau noun itu kan tadi fungsinya bisa sebagai objek juga, bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Dan kita lihat teman-teman, jika teman-teman perhatikan noun itu di dalam bahasa Inggris itu selalu apa ya istilahnya bergandengan dengan depannya itu determiner kita nyebutnya. Determiner itu apakah an, de. Nah, en sama de itu disebutnya determiner teman-teman. Dan di dalam bahasa Inggris, ketika kita ingin menuliskan noun, biasanya, umumnya, itu harus didampingi dengan determiner itu sendiri. Harus didampingi dengan atau en atau de. Tergantung kebutuhannya. Seperti contohnya di nomor 5, a pretty dog. Nah, ini kan masuknya ke noun phrase atau frasa benda. Awalannya ada terus the campfire, the bookstore,
a surprise. A surprise juga maksudnya non-phrase ya teman-teman, kayak gitu. Jadi untuk menganalisis noun di dalam sebuah kalimat di dalam bahasa Inggris, tinggal lihat, oh dia ada e-nya, dia ada n-nya, dia ada d-nya. Berarti sudah bisa dipastikan dia adalah noun. Yang sampingnya atau yang depannya itu pasti noun. Oke, next. Number 9. The dog hide behind the girl. Nah, ini apa jenisnya yang garis bawahi? Ada yang tahu? Preposition, ya, ya betul ya. Karena untuk menunjukkan keterangan letaknya atau posisinya, preposition, position, posisi. Gitu. And the last one, number 10, to quickly, swim to show. Verb, verb, betul. Ini verb berapa? Beberapa verb to, verb 2-nya atau present formnya apa? Swam dari swim, ya betul, atau berenang, betul. Nah, kita lihat di depannya itu ada quickly sebelum swim atau di belakangnya. Berarti di belakangnya itu ada quickly ya sebelum swim. Quickly itu masuk jenisnya apa ya kira-kira di dalam part of speech? Adverb. Adverb. Nah, ya betul adverb. Nah, secara sederhananya teman-teman, adverb itu selalu menempel dengan verb. Adverb, verb, adverb, verb gitu. Memberikan keterangan untuk verb. Tetapi kalau adjective itu nempelnya secara sederhana kita bilang nempel gitu ya. Nempelnya itu selalu dengan noun atau pronoun kalau adjective. Sedangkan kalau adverb itu selalu dengan verb gitu. Itu sudah alhamdulillah hari ini kita sudah belajar bersama-sama, berdiskusi bersama-sama mengenai part of speech yang tadi ada 8. Ada noun, ada pronoun, verb, lalu adverb, adjective, interjunction, preposition, conjunction, dan sekali lagi saya katakan bahwa ini semua menjadi basic khususnya untuk kita yang memang mempelajari bahasa Inggris dan bahasa Inggris adalah bahasa asing bagi kita. So, untuk dapat menguasai bahasanya di dalam tulisan, di dalam percakapan, kita juga harus mengetahui tata bahasanya terlebih dahulu agar kita baik dalam menggunakannya, agar kita benar dalam menggunakannya gitu. Apalagi di dalam prodi kita khususnya kita pasti sering banget atau nggak asing ya atau jadi makanan sehari-hari gitu dalam tugas penulisan bahasa Inggris, entah itu artikel, entah itu esai, atau tugas penulisan lainnya yang memang sangat amat membutuhkan grammar itu sendiri. Ya, so, untuk teman-teman yang masih bingung, boleh dipelajari lebih lanjut agar kedepannya kalian makin paham, makin pakem dengan bahasa Inggrisnya. Kalau dari saya cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah menyempatkan waktunya di hari libur ini untuk bisa bersama-sama belajar. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Andi Syasha. Silakan Kak Aca. Oke, terima kasih banyak buat Kak Ine sudah memaparkan materinya dan dilihat juga teman-teman juga antusias di chat box ya udah sangat ini aktif ya. Nah, selanjutnya kita akan ke sesi tanya jawab. Jadi kira-kira dari kalian ada nggak ini yang mau bertanya sesuatu ke Kak Ine perihal materi? Mungkin sedikit di luar materi ini nggak apa-apa kali ya tentang grammar dikit-dikit. Oke, karena masih ada yang belum mau nanya nih,
Aku izin nanya ke Kak Ina deh nih. Kira-kira dari banyaknya materi yang sudah disampaikan, cara tergampang untuk uh, gimana ya mengidentifikasi dan hafalnya semua grammar tipe-tipenya itu kira-kira gimana kalau cara Kak Ina sendiri nih? Oke, untuk akhirnya kita mengetahui, gampang menghafal, atau misalnya bisa mengidentifikasi, pertama banyak-banyak belajar khususnya. Terus cara kedua dengan kalau aku tadi itu bikin singkatan-singkatan ya, kayak Osaskom, Fanboys, itu kan singkatan-singkatan yang memang gampang untuk kita hafalkan gitu. Itu terus Ayu Dewi untuk pronoun, itu juga singkatan-singkatan yang memudahkan kita untuk belajar. Terus bagaimana cara kita bisa menganalisis kemudian ya? Kita selain belajar, kita juga harus banyak membaca ya. Karena ketika kita membaca, pasti akan menemukan hal-hal yang dianggap sulit ketika kita merasa itu sulit dan ingin mencari tahu apa sih maknanya, apa artinya, pasti kita akan mencari tahu itu melalui sumber lain dan itu akan membantu atau menambah wawasan kita seperti itu. Jadi belajar dan berlatih. Seperti itu Kak Aca. Oke, terima kasih banyak dari untuk Kak Ina jawabannya dan di ini belum ada yang mau nanya nih. Beneran nih atau enggak kita kita tungguin dulu deh 1 menit. Kira-kira dari kalian ada yang mau nanya, kita masih ada waktu nih. Oke, bila tidak ada, kami cukupkan dulu. Untuk Kak Ina, terima kasih sudah menghadiri dan membawa materinya yang sangat asik juga ya, cara-cara kata-katanya dengan PPT yang sangat menarik juga. Tapi sebelum aku tutup, kami ada sesi dokumentasi, teman-teman. Jadi, bagi kalian yang bisa on cam, boleh banget kameranya dinyalakan. Nah, kalau bagi yang nggak bisa juga nggak apa-apa ya, teman-teman. Oke, aku bakal capture dalam kehitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, makasih banyak sudah menghadiri ya agenda kali ini. Dan mungkin ini dining terakhir, bukan mungkin lagi, emang ini dining terakhir di tahun ini. Makasih banyak sudah meramaikan. Sudah tadi sempat ada ya 23 orang yang menghadiri dining terakhir ini, dan ini juga terakhir aku yang menjadi PJ dining tahun 2024 karena sebentar lagi kita mau demis ya, yang ini teman-teman BEM aku juga. Dan makasih banyak, ini big shout out ya untuk Putmar dari Huki dan Mutia dari Huki juga yang selalu membantu aku dalam membuat poster dan mempublikasikan live report dan posternya di IG. Jadi big shout out ke mereka. Kalau nggak ada mereka aku mungkin bakal kelapekan sendiri juga ya. Dan makasih juga teman-teman Amik yang sudah selalu ada, dan makasih juga teman-teman BEM yang selalu bantu meramaikan tiap dining. Jadi segitu saja dari aku. Terima kasih banyak juga buat kakak-kakak DPM yang sudah selalu menghadiri dining untuk bantu mengawas, bantu meramaikan. Oke guys, segitu saja dari aku dan see you guys on next year dining yang sudah tidak akan dibawakan oleh aku dan berganti kabinet ya teman-teman. Thank you guys. Terima kasih juga Kak Ina. Thank you semuanya sudah boleh leave. Dadah. Thank you semuanya. Thank you teman-teman Thank you, thank BEM. you. Thank you. Thank you Aca, thank you Ina. Thank you Sandi. Congrats Aca. Iya, thank you Putmar.